Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok British Columbia ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu perbandingan hukum perkawinan antara negara British Columbia dan Indonesia. Dan sebelum memulai presentasi kami ini, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Melisa Valencia. Halo, nama saya Monica Putri Agung. Nama saya Nemira Nur Azahra. Saya Nada Arsi. Nama saya Kizia Angela Rasmangsong. Dan berikutlah presentasi dari kelompok kami. British Columbia dengan Indonesia tentunya memiliki perbedaan. British Columbia sebagai negara common law system dan Indonesia sebagai negara civil law system. Begitu juga dengan masalah hukum perkawinan kedua negara ini. Tentunya terdapat perbedaan dalam hal pengaturan maupun penerapannya. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat dan mengambil judul hukum perkawinan yang terdapat di antara kedua negara tersebut sebagai bahan perbandingan dan juga pembelajaran untuk mencari persamaan serta perbedaan yang timbul dalam masalah hukum perkawinan antara kedua negara tersebut. Rumusan masalah yang menjadi batasan pembahasan kelompok kami yaitu berdasarkan sistem hukum negara British Columbia dan Indonesia, yaitu yang pertama, bagaimana hakikat perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang kedua, siapa subjek atau para pihak dalam perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana asas perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang keempat, bagaimana calon mempelai dalam keadaan tidak kawin British Columbia dan Indonesia. Yang kelima, berapakah usia perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang keenam, bagaimana persetujuan kedua calon mempelai British Columbia dan Indonesia. Yang ketujuh, bagaimana larangan kawin dan harta perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang kedelapan, bagaimana perjanjian kawin British Columbia dan Indonesia. Yang kesembilan, bagaimana putus atau bubarnya perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang kesepuluh, apa alasan-alasan perceraian British Columbia dan Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan rumusan-rumusan masalah tersebut, maka kelompok kami dapat menentukan tujuan dari pembahasan mengenai perkawinan atau peraturan perkawinan antara British Columbia dan juga Indonesia. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hakikat perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui siapa subjek atau para pihak dalam perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana asas perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana calon mempelai dalam keadaan tidak kawin British Columbia dan Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui berapakah usia perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana persetujuan kedua calon mempelai British Columbia dan Indonesia. Yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana larangan kawin dan harta perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang kedelapan, untuk mengetahui bagaimana perjanjian kawin British Columbia dan Indonesia. Yang kesembilan, untuk mengetahui bagaimana putus atau bubarnya perkawinan British Columbia dan Indonesia. Yang kesepuluh, untuk mengetahui apa alasan-alasan perceraian British Columbia dan Indonesia. Pada Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 1 tersebut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan di British Columbia diatur dalam Marriage Act Chapter 282 dalam Section 20 Civil Marriage. A marriage may be contracted before and solemnized by a marriage commissioner under a license under this act and on payment of the prescribed fee if the marriage is contracted in a public manner in the presence of the marriage commissioner and two or more witnesses. Hakikat perkawinan tidak dijelaskan langsung dalam Marriage Act, tetapi dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa
Perkawinan perdata merupakan ikatan hukum antara dua orang yang dilakukan secara terbuka di hadapan pengurus pernikahan dan dua orang saksi atau lebih. Subjek perkawinan. Pada pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang dijalin antara pria dan wanita, seorang pria dan seorang wanita, yang berarti para pihak atau subjek dalam ikatan perkawinan tersebut adalah seorang pria selaku suami dan seorang wanita selaku istri. Dan British Columbia diatur dalam Marriage Act Section 20 Part C, Civil Marriage. Each of the parties to the marriage says to the other, I call on those present to witness that I, A, B, take C, D to be my lawful wedded wife or husband or spouse. Dari pasal tersebut, yang merupakan subjek perkawinan adalah wife, seorang istri atau wanita, husband, seorang suami atau laki-laki, dan spouse atau pasangan, yang bisa berlaku bagi wanita dan lelaki. Karena sejak Juli 2008, British Columbia mengakui perkawinan sesama jenis. 3. Asas perkawinan. Dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 1 dan 2, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Ayat 2-nya, pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Diatur juga dalam pasal 9, seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 undang-undang ini. Ketentuan pasal tersebut, asas-asas yang terdapat dalam undang-undang perkawinan adalah 1. Asas monogami terbuka yang diatur dalam pasal 3, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Namun, pengadilan dapat memberi izin bagi seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua, asas perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, yaitu dalam pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Asas yang ketiga yaitu perkawinan dilakukan berdasarkan agama. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ada ketentuan atau kata-kata berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asas perkawinan di British Columbia dapat dilihat dalam Marriage Act Section 20. A marriage may be contracted before and solemnized by a marriage commissioner under a license under this act and on payment of the prescribed fee if a. marriage is contracted in a public manner in presence of the marriage commissioner and 2 or more witnesses. B. Each of the parties to the marriage in the presence of the marriage commissioner and the witness declare, I solemnly declare that I do not know of any lawful impediment why I, A.B. might not be joined in matrimony to C.D. and C. Each of the party to the marriage says to the other, I call on those present to witness that I, A.B. take C.D. to be my lawful wedded wife or husband or spouse. Asas yang terdapat dalam Marriage Act adalah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, yaitu dilakukan di hadapan marriage commissioner atau seorang yang ditunjuk oleh hukum untuk melangsungkan upacara pernikahan, dan pernikahan harus disaksikan oleh 2 orang saksi atau lebih, dan yang menikah menyatakan bahwa ia tidak mengetahui hukum yang menghalanginya untuk menikah. Keempat, calon mempelai dalam keadaan tidak kawin. Di Indonesia diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 9, yaitu
Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan dalam pasal 4 undang-undang ini. Jadi seorang pria hanya boleh terikat dengan seorang wanita. Pengadilan dapat memberi izin seorang pria beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Di British Columbia, mengenai keadaan calon mempelai tidak diatur dalam Marriage Act maupun Family Law Act, tetapi dalam undang-undang lain, yaitu dalam Wills, Estate and Succession Act Part 3 Division 1 Section 22, 2 or more spouses. If 2 or more persons are entitled to a spousal share of an intestate estate, they share the spousal share in the portion to which they are agreed, or if they cannot agree, as determined by the court. Will, Estate Succession Act Part 3 Division 1 Section 22. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pengaturan harta warisan jika terdapat 2 atau lebih pasangan. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang yang sudah menikah atau memiliki pasangan dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dipengaruhi oleh pernikahan homoseksual yang tadinya ilegal dan menjadi sah secara hukum menurut negara, dan juga banyaknya imigran yang pindah ke Kanada. Selanjutnya yang kelima, usia untuk kawin. Di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan pasal tersebut, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi pria harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia 19 tahun juga. Apabila ada penyimpangan ketentuan batas usia minimal atau pasangan yang ingin menikah salah satunya atau keduanya berusia di bawah 19 tahun, maka orang tua dari pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Di British Columbia, usia kawin diatur dalam Marriage Act Section 28, consent required to marriage of person under 19 years of age, except as provided in subsection 2 to 4. A marriage of a minor other than one who has been married before and whose spouse has died must not be solemnized, and a license must not be issued unless consent in writing to the marriage is first given, A, by all of the minor's living parents who have guardianship of that minor, B, if the minor has no living parent who have guardianship of that minor, by a guardian of that minor, or C, if the minor has no living parents and no guardian, by the public guardian and trustee of the Supreme Court. Juga dalam Section 29, marriage of a person under 16 years of age, except as provided in subsection 2 and 3, a marriage of any person under 16 years of age must not be solemnized, and a license must not be issued. 2. If on application to the Supreme Court, a marriage is shown to be expedient and in the interest of the parties, the court may, in its discretion, make an order authorizing the solemnizing of the issuing or of a license for the marriage of any person under 16 years of age. Di British Columbia diatur usia minimal adalah 19 tahun.
dilihat dari judul pasalnya, yaitu Consent Required to Marriage of a Person Under 19 Years of Age. Maka seorang yang berusia 19 tahun dan ke atas tidak memerlukan izin atau usia minimal yang ditentukan oleh British Columbia adalah 19 tahun. Jika seorang yang berumur di antara 16 dan 19 tahun ingin melangsungkan perkawinan, dapat dilakukan dengan syarat menyertakan izin tertulis dari kedua orang tua kandung atau wali yang sah. Sedangkan yang berusia di bawah 16 tahun harus mendapatkan izin dari Mahkamah Agung untuk melakukan perkawinan. Larangan kawin. Larangan kawin yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dilarang antara dua orang yang pertama berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Yang kedua berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri. Yang keempat berhubungan susunan, anak susunan, saudara, dan bibi, paman atau susunan. Yang kelima berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu. Dan yang keenam, yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturannya lain berlaku dilarang kawin, terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan di British Columbia diatur dalam Marriage Prohibited Degree Act, yaitu no person shall marry another person if they are related lineally or as a brother or sister or half brother of half sister including by adoption. Marriage Prohibited Degree Act Section 2 Subsection 2. Nah, dari penjelasannya itu adalah di dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, larangan perkawinannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan dilarang bagi seorang perempuan dan laki-laki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, seperti perkawinan antara anak dengan ayah atau ibu, berhubungan darah menyamping, semenda, berhubungan susunan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri jika suaminya memiliki lebih dari seorang istri. Dalam hal ini, seperti kakak tiri atau adik tiri, atau oleh agamanya atau peraturannya dilarang kawin. Sedangkan di dalam British Columbia, Marriage Prohibited Degree Act Section 2 Subsection 2 mengatur tentang larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan keluarga garis vertikal maupun horizontal, termasuk saudara tiri dan ataupun yang telah diadopsi. Yang ketujuh, ada harta perkawinan. Di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 1974, Ayat 1, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2, harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kelompok harta perkawinan yang pertama, ada harta bersama di pasal 36 ayat 1, mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang kedua, ada harta bawaan yang diatur dalam pasal 36 ayat 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Kewenangan dalam harta perkawinan terkait harta bersama, suami istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari pasangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Sedangkan di dalam Family Law Act Section 84 Subsection 2 mengatur tentang harta perkawinan atau yang disebut sebagai aset keluarga. Aset keluarga yang dimaksud pada ketentuan tersebut meliputi A. Saham atau kepentingan dalam korporasi, B. Kepentingan dalam kemitraan, asosiasi, organisasi, bisnis atau usaha, C. Aset karena pasangan sebagai pengembalian pajak pendapatan atau sebagai imbalan atas penyediaan barang atau jasa uang pasangan dalam rekening, D. Hak pasangan berdasarkan anuitas program pensiun atau program pendapatan, E. Aset yang dimiliki oleh pasangan setelah hubungan antara pasangan dimulai, tetapi di mana pasangan tersebut memegang otoritas untuk dilakukan sendiri atau dengan orang lain, untuk meminta pengembaliannya, atau untuk mengarahkan penggunanya, atau disposisi lebih
lanjut dengan cara apapun. F. Jumlah di mana nilai properti yang dikecualikan telah meningkat sejak tanggal hubungan antara pasangan dimulai atau properti yang dikecualikan diperoleh. Family Law Act juga mengatur mengenai properti keluarga yang dikecualikan dalam Family Law Act Section 85 Subsection 1. Hal berikut dikecualikan dari properti keluarga, yaitu properti yang diperoleh pasangan sebelum hubungan antara pasangan dimulai. Yang kedua, warisan untuk pasangan atau hadiah untuk pasangan dari pihak ketiga. Yang tiga, penyelesaian atau pemberian ganti rugi kepada pasangan sebagai kompensasi atas cedera atau kehilangan kecuali penyelesaian atau penghargaan tersebut mewakili kompensasi untuk kehilangan kedua pasangan atau kehilangan pendapatan dari pasangan. Selanjutnya ada perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia berdasarkan putusan MK dapat dibuat pada saat sebelum dan pada masa perkawinan sudah berlangsung. Pada pembuatannya pun disahkan oleh pegawai pencatatan sipil atau notaris. Perjanjian kawin bisa tidak dapat diberlakukan apabila melanggar batas hukum, keagamaan, dan kesusilaan. Ketika perjanjian kawin yang telah dibuat secara sah, maka akan secara langsung mengikat para pihak dalam rumah tangga, dibuat dan disahkan oleh notaris. Sedangkan di British Columbia, para pihak dalam perjanjian perkawinan di British Columbia selalu dapat mengubah atau mengakhiri perjanjian di titik manapun dalam hubungan mereka dengan syarat kedua belah pihak menyetujuinya. Perjanjian perkawinan pertama dapat diubah atau diganti seluruhnya dengan versi yang diperbaharui. Seperti kesepakatan pertama untuk mengikat tidak hanya perlu ditandatangani kedua belah pihak, tapi juga diharuskan hadir saksi. Saksi tidak terikat oleh perjanjian pernikahan, dengan tujuan mereka adalah untuk memverifikasi bahwa tanda tangan memang dibuat oleh para pihak yang terikat kontrak. Perjanjian kawin yang telah dibuat dengan sah pun tidak secara langsung akan mengikat kedua belah pihak, karena pengadilan dapat memutuskan sebaliknya. Yang kesembilan, ada putus atau bubarnya perkawinan. Putus atau bubarnya perkawinan di dalam Indonesia, menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu pertama, kematian, kedua, perceraian, dan yang ketiga, atas keputusan pengadilan. Jika suatu perkawinan putus karena kematian, maka disebut sebagai cerai mati. Putusan dari pengadilan yang menetapkan apakah seorang itu statusnya sudah cerai atau belum, yang demikian dinamakan sebagai cerai hidup. Sedangkan di dalam British Columbia, sebuah perkawinan yang sah hanya diakhiri dengan 2 cara, yaitu meninggalnya salah satu pasangan atau melalui putusan oleh pengadilan. Walaupun di British Columbia terdapat pasangan yang hidup terpisah, tetapi tidak ada yang dinamakan perpisahan resmi dalam undang-undang. Maka, putusnya perkawinan yang dianggap menurut undang-undang hanya dengan kematian salah satu pasangan dan melalui putusan pengadilan. Yang terakhir, ada alasan-alasan perceraian. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, seperti pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan untuk bercerai adalah yang pertama, salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Yang 4, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Yang keenam, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan, di dalam British Columbia diatur di Divorce Act Section 8 mengatur tentang alasan perceraian. Pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten dapat atas permohonan salah satu atau kedua pasangan mengabulkan perceraian kepada pasangan atau pasangan tersebut atas dasar bahwa telah terjadi kegagalan dalam perkawinan mereka. Yang pertama, kerusakan perkawinan ditetapkan hanya jika pasangan telah hidup terpisah dan terpisah selamanya setidaknya 1 tahun segera sebelum penetapan proses perceraian, dan hidup terpisah pada saat dimulainya persidangan atau pasangan yang menjadi sasaran proses perceraian sejak perayaan perkawinan.
dan melakukan perzinahan atau memperlakukan pasangan lain dengan kekejaman fisik atau mental sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditoleransi kohabitasi berkelanjutan dari pasangan tersebut. Hasil perbandingan hukum. Yang pertama, unsur hakikat perkawinan. Hakikat perkawinan yang berada di Indonesia jika berdasarkan hukum Indonesia mencakup 4 unsur. Antara lain, yang pertama, unsur hukum atau unsur perikatan keperdataan yang dapat dilihat dari antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Yang kedua, unsur keagamaan yang dimana terdapat pada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, unsur biologis, terdapat pada dengan tujuan membentuk keluarga. Yang keempat, unsur psikologis terdapat pada ikatan lahir batin dan bahagia dan kekal. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dan jika hakikat perkawinan berdasarkan hukum British Columbia Kanada mencakup 1 unsur. Unsur hukum yang dimana terlihat pada a marriage may be contracted before and solemnized by a marriage commissioner under a license under this act and on payment of the prescribed fee. Perkawinan dapat dilakukan sebelum dan dilangsungkan oleh seorang komisaris. Perkawinan di bawah lisensi berdasarkan undang-undang ini dan dengan pembayaran biaya ditentukan. Hal tersebut diatur dalam Marriage Act Pasal 20 Civil Marriage. Bersamaan, dalam aturan hukum British Columbia dan Indonesia, hakikat perkawinannya adalah penyatuan antara dua orang. Perbedaan, British Columbia tidak menjabarkan hakikat dari perkawinan, tidak ada penerapan asas monogami, pengaturan British Columbia tidak menyebutkan tujuan perkawinan dan tidak menyinggung mengenai agama. Yang kedua, Indonesia menjelaskan mengenai hakikat perkawinan dan memandang perkawinan dari sisi agama, di mana perkawinan didasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur subjek perkawinan. Subjek perkawinan berdasarkan hukum Indonesia mencakup 1 unsur. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa subjek dari suatu perkawinan ialah seorang pria dengan seorang wanita, antara seorang pria dan seorang wanita. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974. Subjek perkawinan berdasarkan hukum British Columbia mencakup 1 unsur, yaitu unsur hukum yang dimana ditulis I call on this present to witness that I, A point B, take C point D to be my lawful wedded wife or husband or spouse. Saya memanggil mereka yang hadir untuk bersaksi bahwa saya, A, B, mengambil C, D untuk menjadi istri sah saya atau suami atau pasangan. Persamaan, British Columbia dan Indonesia mengakui seorang pria dan wanita yang menjadi subjek dalam perkawinan. Perbedaan, British Columbia mengangkut perkawinan sesama jenis dengan mencantumkan kata spouse yang berlaku bagi pasangan sesama jenis. Di Indonesia tidak mengakui perkawinan homoseksual karena terdapat penekanan seorang wanita dan seorang lelaki. Yang ketiga, unsur asas perkawinan. Asas perkawinan berdasarkan hukum Indonesia mencakup 2 unsur. Yang pertama, unsur keluarga yang ditulis seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kedua, unsur hukum yang dimana dikatakan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan berdasarkan hukum British Columbia mencakup 1 unsur. Unsur hukum yang dimana tulis marriage may be contract before a solemnized by a marriage commissioner under a license under this act and on payment of the prescribed fee. Marriage Act Section 20. Persamaan, British Columbia maupun Indonesia menyatakan perkawinan dilakukan antara 2 orang. Perbedaan, Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan menyinggung tentang agama, di mana terdapat kata berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan di British Columbia hanya mengatur dalam hal keperdataan saja. Syarat calon mempelai tidak kawin dalam hukum Indonesia ada 2 unsur, yaitu unsur keluarga dan unsur hukum. Dalam unsur keluarga ditulis orang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, dan terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Unsur hukum yang dimana dikatakan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan. Dalam British Columbia terdapat 1 unsur, yaitu mengenai keadaan calon mempelai tidak diatur dalam Marriage Act
maupun Family Law Act. Tetapi dalam Wills, Estate and Succession Act Part 3 Division 1 S22 terdapat pengaturan harta warisan jika terdapat 2 atau lebih pasangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang yang sudah menikah atau memiliki pasangan dapat melangsungkan pernikahan. Persamaannya di sini tidak ada persamaan, tetapi perbedaannya British Columbia tidak mengatur secara terperinci pengaturan mengenai keadaan calon mempelai. Indonesia melarang seorang yang sudah memiliki suami atau istri untuk menikah lagi tanpa izin dari pengadilan. Selanjutnya, unsur batas usia untuk kawin. Batas usia untuk kawin jika dalam hukum Indonesia hanya memiliki satu unsur, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan batas usia untuk kawin dalam hukum British Columbia hanya memiliki satu unsur, yaitu pria mencapai umur 18 tahun dan wanita mencapai umur 18 tahun. Terlihat dari rumusan men and women acquire the capacity to marry when they are of sound mind and have completed 18 full Gregorian years of age, yang terdapat di dalam Book 1, Chapter 2, Article 19. Persamaannya, Undang-Undang Perkawinan dan Marriage Act sama-sama memiliki batasan usia. Perbedaannya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengatur batas usia pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan ketika sudah mencapai umur 19 tahun. Marriage Act British Columbia memberi jalan melalui pengadilan bagi pasangan di bawah umur 16 tahun untuk menikah dengan izin pengadilan. Yang selanjutnya, unsur larangan kawin. Larangan kawin berdasarkan hukum Indonesia mencangkup 5 unsur, yaitu hubungan darah dalam garis keturunan, terlihat dari rumusan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas dan garis keturunan menyamping. Yang selanjutnya hubungan semenda, terlihat dari rumusan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Selanjutnya hubungan susuan, anak susuan, saudara, dan bibi atau paman susuan. Yang selanjutnya hubungan persaudaraan istri dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Yang terakhir unsur keagamaan, mempunyai hubungan yang oleh agamanya, yaitu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Larangan perkawinan berdasarkan hukum British Columbia mencangkup unsur yaitu unsur keluarga, terlihat dari if they are related lineally or as brother or sister or half brother or half sister, including by adoption. Jika memiliki hubungan keluarga garis vertikal maupun horizontal, termasuk saudara tiri dan atau yang telah diadopsi. Dasar hukumnya Marriage Prohibited Decrees Act Section 2, Subsection 2. Persamaannya, Indonesia dan British Columbia sama-sama melarang perkawinan hubungan keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah, dan berhubungan darah dalam garis keturunan vertikal maupun horizontal. Perbedaannya, negara British Columbia tidak diatur mengenai perkawinan beda agama, berhubungan susuan, dan berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Negara Indonesia, peraturan untuk perkawinan beda agama dilarang secara tidak langsung dalam undang-undang, karena undang-undang sendiri mengutarakan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin, seperti dalam agama Islam dan Kristen yang melarang penganut agamanya untuk kawin bersama agama di luar agamanya. Undang-undang perkawinan juga melarang perkawinan dengan ibu sepersusuan dan hubungan dengan kakak atau adik tiri. Dalam larangan perkawinan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku di British Columbia hanya menjelaskan secara umum siapa saja yang tidak diperbolehkan memiliki hubungan perkawinan. Yang selanjutnya, 7. Harta perkawinan. Harta perkawinan berdasarkan hukum Indonesia mencangkup 3 unsur, yaitu yang pertama harta bersama, terlihat dari rumusan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta benda yang diperoleh masing-masing pasangan, terlihat dari rumusan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
Yang ketiga, harta bawaan dari masing-masing pasangan. Terlihat dari rumusan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Dasar hukumnya pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang selanjutnya, harta perkawinan berdasarkan hukum British Columbia mencakup dua unsur, yaitu harta perkawinan atau aset keluarga. Terlihat dari rumusan family property includes. Yang kedua, properti keluarga. Terlihat dari rumusan the following is excluded from family property. Dasar hukumnya Family Law Act Section 84 Subsection 2 and Section 85 Subsection 1. Persamaannya, harta perkawinan dalam hukum British Columbia dan Indonesia mengenai harta bawaan masing-masing sama-sama memiliki hak sepenuhnya atas hartanya masing-masing, atau di bawah penguasaan pihak yang memiliki harta tersebut. Mengenai harta bersama dalam hukum perkawinan British dan Indonesia merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Perbedaannya, Indonesia, suami istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan dari pasangan. British Columbia, pasangan tersebut memegang otoritas untuk dilakukan sendiri atau dengan orang lain, untuk meminta pengembaliannya atau untuk mengarahkan penggunaannya atau disposisi lebih lanjut dengan cara apapun. Yang kedelapan, unsur perjanjian kawin. Perjanjian kawin berdasarkan hukum Indonesia mencakup 6 unsur, yaitu mengadakan perjanjian tertulis. Terlihat dari rumusan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis. Selanjutnya disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Terlihat dari rumusan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Yang ketiga, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Terlihat dari rumusan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkut. Yang selanjutnya, tidak dapat disahkan bila melanggar batas. Terlihat dari rumusan tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Selanjutnya, bersifat mengikat. Terlihat dari rumusan, isinya akan mengikat para kedua pihak dalam berumah tangga. Tersebut akan dimulai ketika perkawinan telah berlangsung. Yang terakhir, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Terlihat dari rumusan, tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dasar hukumnya Pasal 29 ayat Undang-Undang Perkawinan Jungto Putusan MK nomor 69/PUU 13/2015 serta pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perjanjian kawin berdasarkan British Columbia mencakup unsur yaitu dapat mengakhiri perjanjian kawin kapanpun dengan persetujuan kedua pihak. Terlihat dari rumusan applies if spouses have a written agreement respecting division of property and debt. Dasar hukumnya Family Law Act Section 93. Persamaannya, isi perjanjian perkawinan antara negara British Columbia dan Indonesia sama-sama mengenai masalah keuangan dalam suatu perkawinan dan perjanjian perkawinan dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan. Perbedaannya, walaupun kedua negara mengakui adanya perjanjian kawin, tapi bagi negara British Columbia, perjanjian kawin tidak begitu lazim. Hal itu dikarenakan walaupun perjanjian kawin sudah dibuat sah berdasarkan hukum kontrak, nantinya pengadilan tetap akan mempunyai kekuatan penuh untuk menentukan apakah perjanjian kawin yang telah dibuat sah dapat diberlakukan secara seutuhnya atau sebagian atau bahkan tidak sama sekali. Sehingga perjanjian kawin tidak akan menjamin untuk mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin. Sedangkan
Dalam Indonesia, perjanjian kawin sudah lazim, di mana undang-undang pun mengatur ketika perjanjian kawin dibuat secara sah akan mengikat kedua belah pihak, yang mana nantinya segala hal yang telah dibuat dalam perjanjian kawin akan berlaku bagi kedua belah pihak. Pada dasarnya, bagi negara lain jika ingin membuat perjanjian kawin akan berurusan dengan seorang pengacara untuk membuat dan mengesahkan. Sementara bagi Indonesia harus dilakukan dengan notaris dan pengesahannya di hadapan notaris ataupun catatan sipil. Poin ke-9, unsur putus atau bubarnya perkawinan. Putus atau bubarnya perkawinan berdasarkan hukum Indonesia mencakup 3 unsur, yaitu unsur kematian. Terlihat dari rumusan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Yang kedua, unsur perceraian. Terlihat dari rumusan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Yang terakhir, unsur putusan pengadilan. Terlihat dari rumusan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Putus atau bubarnya perkawinan berdasarkan hukum British Columbia mencakup unsur yaitu diakhiri dengan meninggalnya salah satu pasangan atau melalui putusan pengadilan. Dasar hukumnya Divorce Act Section 8 Subsection 1 and 2. Persamaannya, putusan atau bubarnya perkawinan hanya melalui 2 cara, yaitu kematian dan keputusan pengadilan. Perbedaannya, di British Columbia perceraian tidak disebut secara jelas sebagai alasan putusnya atau bubarnya perkawinan. Meskipun mengenai alasan perceraian itu diatur dalam Divorce Act, di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Yang terakhir, poin ke-10, unsur alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian berdasarkan hukum Indonesia mencakup 6 unsur. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dasar hukumnya pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan perceraian berdasarkan hukum British Columbia mencakup 2 unsur, yaitu pasangan telah hidup terpisah setidaknya 1 tahun sebelum perceraian dan saat persidangan. Terlihat dalam rumusan separated and apart for at least 1 year immediately preceding the determination of the divorce proceeding. Yang kedua, pasangan menjadi sasaran proses perceraian. Terlihat dari rumusan against whom the divorce proceeding is brought has since celebration of the marriage. Persamaannya adalah mengadakan perceraian dibutuhkan alasan yang kuat, dan apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka pengadilan tidak akan memberikan izin untuk bercerai. Perzinahan sama-sama merupakan salah satu alasan untuk dapat dilakukannya perceraian. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Perbedaannya adalah adanya cacat badan atau penyakit bukan suatu alasan yang sah dilakukannya perceraian menurut hukum British Columbia. Pasangan yang telah hidup terpisah selama setidaknya 1 tahun sebelum proses perceraian sampai pada saat dimulainya persidangan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam hukum British Columbia.
Pasangan yang menjadi sasaran proses perceraian sejak perayaan perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian di dalam hukum British Columbia. Kesimpulan yang didapatkan adalah British Columbia dengan Indonesia tentunya memiliki perbedaan terutama di dalam hal pengaturan perkawinan, yang dimana British Columbia yang merupakan negara common law system dan juga Indonesia yang merupakan civil law system tentu saja sudah memiliki perbedaan dalam pengaturan dengan masalah hukum perkawinan maupun penerapannya. Ya, seperti kita ketahui, untuk pengaturan perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana untuk semua pengaturan. Sedangkan di British Columbia ada beberapa pengaturan yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Marriage Prohibited Degree Act, Family Law Act, Divorce Act, Bill C-78, Wills, Estate and Succession Act, and Marriage Act. Dan juga muncul perbedaan dan persamaan antara British Columbia dan juga Indonesia dalam hal perkawinan secara menyeluruh, yang dimana salah satu perbedaannya adalah cacat atau badan penyakit bukan suatu alasan yang sah untuk dilakukan perceraian menurut hukum British Columbia. Sedangkan antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan bagi pasangan untuk bercerai di Indonesia. Sedangkan juga untuk persamaan yang muncul adalah salah satunya untuk mengadakan perceraian dibutuhkan alasan yang kuat, dan apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka pengadilan tidak akan memberikan izin untuk bercerai, seperti halnya perzinahan dan juga penganiayaan berat kepada pihak lain. Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami memiliki salah kata ataupun tingkah laku yang tidak mengenakan dalam penyajian presentasi ini. Terima kasih.